Kalau kamu khawatir pekerjaanmu digantikan sama AI dan kamu ingin nambah sampingan untuk dapat cuan, berarti kamu sudah benar nonton video ini. Karena ChatGPT yang di bulan Januari lalu keluarin GPT Store hanya untuk pengguna premium, sekarang sudah dipakai oleh semua pengguna. Dan kamu wajib banget tahu cara buat GPTs di GPT Store supaya bisa bersaing dan dapetin cuan dolar dari situ. Aku nggak akan bohong ya, kalau memang sudah banyak yang bisa buat GPTs, tapi cara monetasinya atau dapetin duit dari fitur ini itu masalah yang beda lagi. Dan itu adalah tujuan dari aku buat video ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Angga Rusvan. Dan di video ini aku akan ajak kamu belajar gimana cara manfaatin GPTs untuk nambah penghasilan kamu di tahun 2024. Kalau kamu tanya, kenapa baru buat video tentang GPTs ini sekarang? Apa nggak ketinggalan? Justru itu, karena fitur ini sudah dibuka untuk semua pengguna. Dan ini waktu yang pas buat kamu untuk mulai jalan. Dan apalagi kita tahu lah ya, kalau Indonesia memang biasanya agak telat sama negara-negara yang lain terkait teknologi. Karena pembahasan tentang GPTs yang bisa menghasilkan ini panjang, dan ternyata banyak juga yang DM ke aku di IG. Kalau belum tahu terkait pembahasan ini, aku akan bagi pembahasannya jadi 3 video. Yang pertama itu adalah landasan pemahaman GPTs, yang kedua skill apa yang harus kamu kuasain, dan yang ketiga tutorial gimana cara buatnya dan mengaplikasikannya. Jadi kamu wajib banget untuk ikutin 3 langkah ini supaya punya pandangan baru dalam dapetin cuan. Dan terus kalau kamu ngerasa udah tahu dan mau loncat ke video selanjutnya, ya sabar dulu ya, soalnya lumayan juga buat videonya. Malah curhat. Oke, kalau kamu udah siap, mendingan kamu ambil pulpen sama kertas supaya lebih enak ya nanti kamu catatnya. Kita akan mulai dengan landasan pemahaman GPTs. Oke, karena kamu pengen dapetin cuan dari GPTs, kamu harus tahu dulu apa sih GPTs ini. Gampangnya, GPTs adalah versi modifikasi dari ChatGPT melakukan sebuah pekerjaan spesifik yang sudah kamu set. Kalau kamu pengen tahu contohnya, kamu bisa lihat di GPT Explorer. Di situ kamu bisa lihat kan GPT yang bisa buat desain, sama Grimoire yang bisa buat coding atau keperluan web, dan banyak lagi. Wah, berarti harus jadi programmer dong kalau mau buat GPTs. Enggak kok sebenarnya. Semua orang tuh bisa buat asalkan tahu 3 komponen utama dari GPTs. Dan komponen pertamanya adalah prompting, supaya kamu bisa kasih instruksi spesifik dari GPTs untuk fokus dalam satu bidang tertentu. Dan komponen yang kedua, sumber data. Kalau kamu jadi masuk fitur GPTs Builder, kamu akan nemu fitur gimana kamu bisa upload sumber data buat ChatGPT, misalkan PDF, spreadsheet, atau yang lainnya. Supaya GPT ini punya pedoman untuk respon ke orang yang pakai GPTs kamu. Dan komponen yang ketiga adalah action. Jadi action adalah fungsi spesial dari ChatGPT yang bisa kita set selain teks dari ChatGPT, seperti yang kita bisa lakuin di ChatGPT. Misalnya, kita bisa minta dia buat gambar, kita bisa set dia browsing atau untuk integrasi dengan Bing, kita set dia buat coding lewat code interpreter. Gak cuma itu, kita juga bisa minta dia lakukan action di luar layanan apa yang dia punya, seperti kirim email, balas chat, dan banyak lagi. Nah, nanti cara ini kita akan dalemin di video series yang ketiga. Dan dengan gabungin 3 hal ini, prompting, sumber data, dan action, kamu bisa buat modifikasi ChatGPT jadi apa aja. Bahkan bisa buat AI-mu sendiri. Dan hal yang paling perlu dicatat, cuma satu dari komponen ini yang wajib kamu bisa, yaitu prompting. Sumber data dan action itu cuma opsional. Tapi kalau kamu tahu cara efektif buat nambahin sumber data yang bisa pas dan bikin action custom buat GPT kamu, itu akan bikin nilainya tambah bagus gitu ya. Dan nanti aku akan bakal jelasin langkah-langkah biar kamu bisa langsung bikin GPT keren dan dapetin cuan dari skill kamu ini. Sebenarnya GPT itu nama keren dari agent, dan kalau definisinya sendiri di dunia per-AI-an, agent itu adalah program komputer atau sistem yang dirancang buat ngerti lingkungan, bisa bikin keputusan, dan ngelakuin aksi buat capai tujuan tertentu. Intinya, agent itu adalah chatbot, tapi sangar banget. Kok bisa sangar banget? Mungkin kalau kamu tahu yang namanya chatbot, biasanya kan dia cuma bisa balesin chat gitu ya, sesuai sama apa yang kita minta dalam bentuk teks. Nah, kalau agen ini bisa ngelakuin lebih dari sekedar balas teks. Mereka bisa berinteraksi dengan API dan segala macam hal yang ada di web.
dan bikin kamu bisa ngelakuin hal-hal keren dengan mereka. Bahkan saking sangarnya, kamu bisa minta dia untuk awasin anakmu yang balita via kamera dan kasih alarm kalau anakmu ngelakuin hal yang berbahaya. Sangar kan? Tapi tenang, nanti kita akan bahas di video yang ketiga cara buat agen yang sangar juga. Sekarang kita akan bahas kesempatan GPT Store hasilin cuan. Nah, saat video ini tak buat, OpenAI itu sudah merilis GPT Store untuk semua akun. Orang-orang di barat nyebut ini tuh sebagai momen App Store buat AI. Yang kalau benar kita punya peluang besar banget untuk buat cuan dalam dekade berikutnya. Kesempatan ini sebenarnya sama kayak jadi salah satu orang pertama yang bikin aplikasi iPhone di 2008. Jadi ini kesempatan kita untuk buru-buru buat ikut kompetisi ini. Secara historis emang saat platform baru itu muncul, dapet cuan tuh jadi lebih gampang. Nice. Dan sekarang kita udah lihat ini berulang lagi di OpenAI sebagai platform yang paling banyak dipakai. Terus kalau di kepalamu kamu tanya, apa nggak telat? Kan di luar negeri udah banyak yang tahu gitu kan. Justru itu, karena kebiasaan Indonesia itu selalu telat tentang tren teknologi, ini malah jadi peluang. Emang bener sih, kalau tembak di pasar luar negeri, sayangannya udah banyak. Tapi kalau kamu saingannya sama sesama Asia, masih belum masif. Contohnya Singapura, Vietnam, Filipina, dan banyak lagi. Contoh gampangnya gini, kamu tahu TikTok kan? Kalau kamu ingat dulu, awal TikTok dianggap alay, ada influencer namanya Bowo Alpenlibe. Memang saat itu terkenal, tapi akhir-akhir ini malah nggak kedengaran kan namanya. Bandingin sama TikTok yang sekarang ini. Mulai viral yang semua orang kejar FYP, saking ramenya, orang kaget aja videonya bisa terkenal, ya toh? Nah, menurutku, sekarang ini waktunya ChatGPT mulai banyak diomongin sama orang di Indonesia. Dan kamu bisa manfaatin ChatGPT untuk memulai karirmu di bidang AI. Dan sekarang pertanyaannya gimana caranya kita bisa benar-benar menghasilkan uang dari ChatGPT Store. OpenAI itu sudah ngumumin ya, bakal ada pembagian pendapatan buat pembuatan GPT. And later this month, we're going to launch the GPT store. You can list a GPT there, and we'll be able to feature the best and the most popular GPTs. Of course, we'll make sure that GPTs in the store follow our policies before they're accessible. Revenue sharing is important to us. We're going to pay people who build the most useful and the most used GPTs a portion of our revenue. Sam Altman bilang, kalau GPT akan bayar orang-orang yang GPT-nya itu berharga dan paling sering dipakai oleh para pengguna mereka. Jadi, artinya ada syarat minimal penggunaan sebelum kamu mulai dibayar. Contohnya, berapa besar pembagiannya, pendapatannya berapa, dan lain-lain. Banyak banget sebenarnya pertanyaan-pertanyaan tuh soal ini. Kita nggak perlulah bahas terlalu panjang terkait itu. Karena saat aku rekam video ini, GPT Store-nya pun belum memonetasi itu. Belum ada ngasih uang gitu ke kreatornya. Tapi pas kamu nonton ini mungkin mereka sudah nemu sistem gimana caranya GPT Store bisa kasih duit itu. Jadi pastiin kamu subscribe channel ini agar kamu tahu update-nya gimana. Dan jujur aku nggak ngarep sih terlalu banyak dari monetisasi GPT. Karena menurutku ini lebih banyak dari teknik marketingnya ya, supaya banyak orang-orang yang semangat untuk buat GPTs. Tapi kalau dapat beneran ya alhamdulillah. Alah, tetap ngaruh. Jadi kalau ternyata pembagian cuan dari OpenAI kurang, apa sih yang bisa kita lakuin buat dapetin penghasilan yang solid dari GPT dan OpenAI ini? Nah, faktanya GPT Store itu cuma bagian kecil dari gambaran besar yang akan kita bahas. Karena kita akan membahas di pembahasan selanjutnya yaitu membangun agen AI adalah keterampilan paling berharga di tahun 2024. Jadi kita udah sepakat ya, kalau GPTs itu cuma istilah keren buat agen AI atau asisten AI. Intinya itu seperti chatbot adalah campuran dari komponen yang sudah kita bahas tadi, yaitu prompt, sumber data, dan action. Artinya kalau kamu belajar cara bikin GPT, kamu secara teknis itu juga belajar cara bikin agen AI. Dan kabar baiknya, mengetahui cara bikin agen AI akan jadi salah satu keterampilan yang paling berharga tahun 2024 dan seterusnya. Nah itu semua itu nggak cuma buat pengguna pribadi atau produktivitas kamu,
tapi juga buat bisa menghasilkan penghasilan secara online. Kalau kamu sadar, agen AI ini perkembangannya pesat banget dan diprediksi bisa jadi salah satu bidang teknologi yang mengubah dunia dalam dekade berikutnya. Coba bayangin, dunia di mana agen AI bisa ngobrol sama pelanggan, menangani tugas-tugas kompleks, dan jadi bagian dari tenaga kerja AI di perusahaan. Nah, tujuan ini sebenarnya yang harusnya kamu tembak gitu loh, nggak cuma GPT aja. Kalau kamu tahu faktanya, semua perusahaan AI dan teknologi terbesar di dunia itu sudah pakai yang namanya asisten AI dengan modifikasi action yang biasa mereka sebut tools. Kalau kamu tahu, salah satu pesaing terbesar OpenAI, Anthropic, baru-baru ini itu ngumumin kalau model mereka, Claude, udah pernah denger kan, akan punya pengguna alat API di versi 2.1. Terus Google juga ngerilis Gemini yang disebut-sebut bakal mengalahkan GPT-4o dengan dukungan untuk aksi custom atau API dan membuat AI agen di masa depan. Bahkan Amazon loh, diperkirakan bakal nambah layanan mereka untuk pembuatan AI agent di penawaran hosting cloud mereka. Jadi semua perusahaan ini rame-rame itu untuk menuju peluang itu. Nah, karena memang semua larinya ke situ, tujuan dari video ini itu sebenarnya aku ingin kamu paham peluang ini dan tahu cara mulai bikin agen AI. Bahkan kalau kamu nggak bisa coding, sekarang kamu pasti tanya kan, gimana kita bisa menghasilkan uang dari keterampilan ini itu toh? Oke, jadi jawabannya itu, sekarang kan udah banyak bisnis yang akan membutuhkan agen AI. Dulu, kalau kamu ingat, ketika web mulai booming dan aplikasi apps mulai booming pertama kali, kan banyak tuh orang yang bisa bikin teknologi untuk bisnis-bisnis seperti Tokopedia, Tiket.com, Gojek, dan sebagainya. Banyak juga kan yang dapat dari situ duitnya. Dan sekarang ini, dengan AI, ada peluang besar untuk kamu yang bisa cara mengidentifikasi dan mengimplementasikan agen AI ke bisnis untuk menjual jasamu buat agen AI ke perusahaan itu. Misalnya bisnis lokal bisa pakai agen AI untuk mengotomatisasi customer service mereka. Seperti Telkomsel, sudah tahu toh? Bisnis digital juga bisa pakai agen AI untuk riset dan analisa pasar mereka. Atau content creator yang bisa pakai agen AI untuk otomatisasi konten mereka. Dan untuk ini, kamu perlu kemampuan untuk memindahkan GPTs yang kamu buat dari situs ChatGPT ke website dan sistem bisnis perusahaan yang akan jadi klienmu nanti, ya kan? Prediksiku juga, pasar agen AI ini akan besar dan banyak banget peluangnya. Jadi membangun agen AI ini adalah keterampilan berharga yang bisa membuka banyak peluang buat kamu. Meski GPT Store hanya sebagian kecil dari gambaran besar ini, kamu juga harus tetap tahu gimana caranya untuk bikin GPTs yang unik dan berharga. Dan kalau kamu sadar, sekarang ini emang udah banyak GPT dasar yang ada di GPT Explorer. Tapi GPTs yang menghasilkan uang ini, kamu harus lebih kreatif dan bikin GPTs-mu unik dan bernilai tinggi. Setuju ya? Dan aku akan kasih tahu caranya di 3 cara utama ini. Yang pertama, gunakan prompt yang unik. Nah, kamu bisa tuh membuat GPT dengan pemrograman khusus yang sulit ditiru orang lain. Nah, ini tuh bisa melibatkan teknik-teknik khusus dalam cara GPT merespon pertanyaan atau menjalankan tugasnya. Misalnya, kamu bisa menciptakan GPT yang punya cara unik dalam memberi rekomendasi produk atau menyusun jadwal. Nah, jika orang lain tuh nggak bisa niru program ini, GPT kamu akan tetap berharga dan unik di pasaran kan? Jadi pasti akan banyak yang cari. Dan yang kedua, gunakan data private atau yang sulit ditemukan. Data yang tidak mudah diakses oleh orang lain itu bisa jadi aset berharga dan kamu bisa membeli data eksklusif atau mengumpulkan data dari berbagai sumber yang sulit dijangkau. Misalnya, kamu bisa membuat GPT yang punya akses ke database spesifik tentang riset ilmiah tertentu atau laporan industri yang tidak tersedia secara umum. Nah, dengan data ini, GPT kamu itu bisa memberikan informasi atau layanan yang nggak bisa ditawarkan oleh GPT yang lain. Jadi, pasti akan banyak dicari juga. Dan yang ketiga, gabungan data dengan cara yang unik. Nah, kamu bisa tuh menjadi seniman data, kalau kata gue ya, dengan mengkombinasikan berbagai jenis data untuk menciptakan nilai yang sulit ditiru. Misalnya, kamu bisa menggabungkan data publik dengan data spesifik industri untuk memberikan analisis mendalam yang unik. Atau, kamu bisa
mengkombinasikan data demografi dengan tren pasar yang membuat prediksi bisnis yang akurat. Wah, pasti para pembisnis bakal beli hal-hal gitu kan. Nah, kombinasi data yang tepat itu biasanya menghasilkan GPT yang memberikan wawasan atau layanan yang sangat berharga dan sulit direplikasi. Nah, kalau kamu fokus dengan hal itu, cara ini itu bisa menciptakan GPT-mu itu menonjol di pasaran dan memiliki nilai jual yang tinggi gitu kan. Dan ini akan membuat GPT kamu itu lebih menarik untuk orang-orang beli dari GPT-mu itu, sehingga kamu bisa mendapatkan pendapatan yang stabil dari sini. Jadi kesimpulannya, peluang dari AI agent ini masih sangat terbuka dan kamu itu bisa mulai untuk coba buat AI agent dari membuat GPTs Builder sebelum kamu jual ke bisnis yang lebih besar pastinya, ya toh. Dan di video selanjutnya aku akan bahas skill. Jadi apa sih yang kamu butuhin untuk cara pengaplikasian skill tersebut dalam membuat AI agent. Dan jika kamu masih ada pertanyaan, kamu tulis saja di kolom komen dan insya Allah aku akan balas satu persatu. Dan akhir kata seperti biasanya, jangan takut sama perubahan AI karena kamu pasti lebih canggih dari AI. Sampai ketemu di video selanjutnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.